pagi semuanya. Pagi, Pak. Nah, semuanya hadir ya. Oh, ada yang nggak datang. 2 orang ya yang nggak datang hari ini ya. Kembali lagi bersama Pak Junaidi. Di sini kita seperti biasa akan memberikan pelajaran materi terbaru, yaitu adalah coding dan kecerdasan artifisial, di mana mata pelajaran ini sangat baru sekali. Mungkin nanti akan dijadikan ekstrakurikuler. Kemudian kalau sudah bagus nanti akan dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah kita. Baik anak-anakku semuanya, tentu saja untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa ketua kelas? Berdoa, belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Dengan diawali doa, mudah-mudahan niat kita bagus, mudah-mudahan kita dapat mempelajari pelajaran kita pada pagi ini dengan baik dan mencerdasan untuk kita semua. Baik anak-anakku, tentu saja untuk mengawali ya, karena ini pelajaran baru ya, pembelajaran coding ini sangat populer sekali sekarang ini, dan kecerdasan artifisial juga sangat penting bagi kita untuk mensukseskan ya dalam berbasis internet. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Jadi semuanya berdiri. Ya. Siap ya? Garuda Pancasila. Yo, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, aplaus untuk kita semua. Kita kembali. Nah, dengan rasa cinta kita kepada negara kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, untuk menambah semangat lagi kita dalam pembelajaran, kita ice breaking sejenak ya nak ya. Kita ice breaking dulu. Ya, semuanya berdiri. Speaking dulu. Ya, tangannya ya. Semangat, yo. Yo. Ayo, semangat ini. Yo, sekali lagi. Ya, tangannya. Yo. Yo, semangat lagi. Yo, lagi semangat. Yo. Yo, yang ketiga. Ya, tambah cepat. Yo.
tangan semuanya. Ya, oke. Karena sudah semangat ya. Nah, jadi Bapak akan memberikan hari ini pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Jadi pembelajaran kita tentang kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan literasi digital. Yang kedua adalah kita akan mempelajari mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Yang ketiga kita akan mengaplikasikan literasi digital untuk mencari informasi dengan benar dan aman. Yang keempat kita nanti presentasi hasil pemecahan masalah menggunakan prinsip berpikir komputasional. Ya, berarti kita akan berpikir secara komputer. Bagaimana? Sudah dijelaskan. Yaitu ada 4: dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Kita akan belajar bagaimana kita berpikir secara komputer dan bagaimana kita menyaring informasi berbasis literasi digital, ya. Nah, itulah tujuan kita pada pagi. Nah, tentu saja nanti anak-anak semuanya akan memperhatikan video, ya, pembelajaran, dicatat mana yang penting. Nanti akan ada pertanyaan dari temannya, ya. Untuk itu siapkan alat tulisnya dan bukunya untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran kita pagi ini. Halo, perkenalkan, aku Mr. Kong. Seperti yang kalian lihat, aku adalah sebuah komputer. Berbeda dengan komputer pada umumnya, aku dapat berpikir dan menyelesaikan sebuah masalah seperti manusia. Namun, aku punya caraku sendiri untuk melakukannya. Cara ini disebut sebagai pola pikir komputasi. Hari ini, aku akan mengajarkannya kepada kalian tentang konsep ini. Apakah kalian tertarik untuk memahaminya? Pastinya dong. Pola pikir komputasi adalah sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara sebuah komputer atau pembuatnya bekerja. Terdapat 4 keterampilan utama di dalam pola pikir ini. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah keterampilan untuk bisa memecah masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Kedua, rekognisi pola. Sebuah keterampilan melihat kesamaan atau perbedaan di antara beberapa hal. Ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan keterampilan untuk dapat menyederhanakan sebuah masalah dengan menghiraukan komponen detail dan fokus hanya pada bagian utamanya. Dan terakhir, keempat, algoritma. Sebuah kemampuan merancang dan memahami sebuah instruksi yang berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. 1. Dekomposisi. Keterampilan mendekomposisi sering kita gunakan pada saat kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar. Misalkan tugas kelompok. Tugas kelompok secara sengaja diberikan oleh guru untuk tidak dapat diselesaikan secara individu dalam waktu yang singkat. Sehingga kita diharapkan untuk bisa memecah tugas tersebut atau masalah yang diberikan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar bisa kita bagi kepada anggota kelompok yang lain. Selain berkelompok, keterampilan berdekomposisi juga dapat dilakukan sendiri. Misalkan pada saat kita ingin mengerjakan tugas liburan yang cukup banyak untuk mengerjakan 100 soal. Kita dapat membaginya untuk hanya mengerjakan 20 soal saja setiap hari. Sehingga dalam waktu 5 hari, kita dapat menyelesaikannya. 2. Rekognisi pola. Merekognisi pola juga sering digunakan di sekolah, khususnya
khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan penggunaan rumus atau formula. Misalkan pada pelajaran matematika, geometri, kita perlu memahami pola bangun datar dari ciri-cirinya sehingga kita dapat menggunakan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Keterampilan ini membantu kita untuk bisa hanya menggunakan satu solusi untuk beberapa permasalahan yang sepola atau sama. Misalkan, untuk mengukur luas dari banyaknya bangun datar berikut ini. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 12 rumus yang berbeda. Kita hanya perlu menggunakan 3 rumus karena polanya untuk setiap bangun datar adalah sama. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk melihat sebuah gambaran besar atau inti dari suatu hal. Misalkan dalam hal pelajaran, kita tidak perlu untuk terlebih dahulu menghafalkan dan memahami setiap detail seperti rancangan belajar yang dirancang guru, tujuan pembelajaran setiap bab, atau keterangan tambahan di setiap topik, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya kita pertama-tama hanya perlu memahami apa nama pelajaran yang akan disampaikan dan kapan materi itu disampaikan. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih mudah mengeneralisasi hal tersebut, yang mana pada kasus ini kita telah mengabstraksi segala detail yang dijelaskan sebelumnya dalam bentuk jadwal mata pelajaran. Algoritma merupakan instruksi berupa langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana, namun mudah dipahami dan dilakukan. Untuk satu masalah yang sama, sangat mungkin terdapat 2 atau lebih algoritma untuk menyelesaikannya. Misalkan, pada saat kita ingin menggosok gigi, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai. Tetapi algoritma yang baik untuk mengajarkan menggosok gigi adalah yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, algoritma haruslah dimulai dari awal sebelum kita memulai, saat melakukan, dan akhir setelah kita melakukan. Pada dasarnya algoritma ini merupakan kemampuan berpikir komputer yang paling penting, karena tanpanya komputer tidaklah dapat melakukan apa-apa. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apakah itu pola pikir komputasi beserta 4 keterampilan berpikir di dalamnya? Oke, itulah video ya tentang bagaimana cara kita berpikir secara komputasional atau berpikir secara komputer. Ada 4 elemen di dalam berpikir komputasional. Tadi sudah dijelaskan Pak komputer. Yang pertama ada di komposisi. Yang kedua ada pola. Yang ketiga berpikir secara abstraksi. Yang keempat algoritma. Itulah 4 elemen yang ada pada diri kita seorang siswa berpikir secara komputasional atau berpikir secara komputer. Selanjutnya kita akan memahami nanti cara juga tentang literasi digital ya, video yang kedua pastikan. Ini materi tentang literasi digital. Mohon dicatat hal-hal penting bagaimana penguatan literasi dasar, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengajak para guru, orang tua murid, tenaga pendidik, pembina ekstrakurikuler untuk menjadi contoh berliterasi digital dalam meningkatkan literasi digital peserta didik terkait dampak positif peningkatan literasi digital. Lalu bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi digital di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan digital. 1. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus digital kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi digital. 2. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa
bahwa digital merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari seorang guru saja. 3. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang diterbitkan program digital ini untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran dan menerapkan digital lintas kurikulum di mata pelajaran tersebut. Pada saat guru turut memperhatikan digital dalam mata pelajarannya, maka dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Pembelajaran literasi digital harus sudah melibatkan pemahaman mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna, seperti kebebasan berekspresi, privasi, keberagaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Literasi digital membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Dengan demikian, literasi digital perlu dikembangkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran. Oke, itulah gambaran video tentang literasi digital. Jadi selaku seorang siswa, peserta didik harus pandai-pandai kita menggunakan berbagai aplikasi yang secara digital, yaitu melalui laptop, handphone, Android dan sebagainya. Selaku siswa tidak serta-merta, tidak cakap digital. Jadi kalau dulu kita belajar secara manual, pakai buku, paket, sekarang kita bisa mencari informasi dengan internet, bisa menggunakan HP, Android, laptop, dan sebagainya. Jadi seorang siswa harus pandai dan cakap menggunakan aplikasi tersebut agar tidak dikatakan gaptek, gagal teknologi. Tentu saja harapannya pada siswa dapat mengkolaborasikan edukasi digital ini kepada teman-teman kita yang buta tentang digitalisasi, maka salinglah kita mengajarkan. Ada faktor-faktor yang menghalangi seorang maju terhadap digital karena keterbatasan sarana prasarana tersebut itu menghambat kita dalam mengetahui literasi digital. Jadi kita saling berkolaborasi, saling mengingatkan, saling membantu, saling bekerjasama. Nah, kembali ke materi kita tadi tentang berpikir komputasional dengan literasi digital Tentu saja seorang siswa harus mampu berpikir secara komputasi atau berpikir secara komputer dengan dibaring dengan digital, dibarengi dengan literasi digital. Bapak akan bertanya kepada anak-anak apakah sudah memahami materi kita pagi ini, yaitu ada 4 elemen komputasi. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, rekonstruksi pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat ada yang mengangkat tangan. Apa itu dekomposisi? Bagaimana? Yuk, apa itu dekomposisi? Silakan. Silakan. Apa itu dekomposisi? Salah satu memecahkan masalah. Masalahnya dari masalah besar menjadi kecil atau dari bab menjadi subbab. Jadi masalah itu dikecil-kecilkan sehingga bisa dipecahkan secara maksimal. Tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya ada yang mau menjelaskan tentang rekonisi pola. Apa itu? Silakan. Ada yang paham apa itu pola? Silakan. Pola apa? Cabang dari kecerdasan. Tepuk tangan dulu. Cabang dari kecerdasan. Pola itu adalah pengulangan
pengulangan kegiatan, baik kegiatan dalam sehari-hari atau pelajaran. Contohnya pola ini seperti apa? Dalam kegiatan sehari-hari, misalnya di sekolah, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara. Senin depan, nah itu namanya pola, pengulangan ya. Kalau kegiatan itu berulang, maka kegiatan itu dalam elemen komputasi adalah definisi pola ya. Jadi kegiatan kita setiap hari kalau berulang pakai sepatu setiap hari itu juga pola, pakai pakaian juga pola dan sebagainya. Yang ketiga adalah abstraksi. Itu yang bagaimana? Coba ada yang mau menjelasin. Ya silakan. Apa itu? Ya, proses penyederhanakan informasi ya, abstraksi misalnya yang tidak penting nggak usah ditanyain gitu, misalnya yang nggak relevan. Misalnya kamu punya sepeda ini tujuannya apa? Tujuannya bisa kita pakai ke sekolah, itu tujuan sepeda kan. Tapi jangan, yang tidak penting adalah bagaimana cara membuat balik itu nggak penting, nggak relevan. Jadi yang penting bagaimana kecepatannya, apakah kita bisa seimbang dengan naik sepeda, itu yang pertanyaannya. Ya, kalau abstraksi yang tidak relevan tidak perlu ditanyain atau dimasalahin gitu ya. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu apa? Ya, silakan. Ya, langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Jadi algoritma itu setelah kita memahami dekomposisi, kemudian kita memahami pola, kita sudah memahami abstraksi, langkah selanjutnya adalah algoritma ya. Jadi kita sudah paham, jadi kita bisa menyusun pola. Seperti apa? Contohnya Pak, misalnya ingin ke kamar mandi, ingin gosok gigi, apa algoritmanya? Pertama, ambil sikat gigi, dimasukkan odolnya, habis itu kumur-kumur baru digosok giginya. Itu namanya langkah-langkah algoritma. Jadi semua itu setiap hari juga ada langkah-langkah. Langkah-langkah apa lagi? Membuat nasi goreng. Apa langkah-langkahnya? Membuat nasi goreng algoritma. Pertama, siapkan bahannya. Habis itu bahannya apa aja? Ada nasi, terus bumbu, terus garam, terus telur, terus sayurnya. Habis sudah siap bahannya, apa lagi? Langkah berikutnya, ya panaskan minyak dalam kuali, hidupkan kompor, baru digorenglah bumbunya, ya kan? Atau goreng telurnya. Habis itu campurkan bahan-bahannya, diaduk sampai wangi, sampai masak. Habis itu sajikan di piring. Itu juga algoritma. Algoritma itu langkah-langkah atau kegiatan kita step by step dalam membuat kegiatan atau produk atau makanan atau sejenisnya. Itu namanya algoritma. Ya. Kemudian literasi digital, harus cakap literasi digital. Ada misalnya video yang belum tentu kebenarannya. Kamu udah pandai literasi digital, bagaimana sih kamu? Kalau kamu melihat video yang tidak betul, bagaimana sikapmu? Ya. Harus apa kalau? Harus menyelidiki unsurnya, dari mana asalnya, benar atau tidak. Jangan keburu kita share atau kita bagikan ke orang lain. Kamu udah cakap nih literasi digitalnya, tapi kita harus pandai-pandai memilah mana yang benar dan yang tidak benar, atau yang tidak benar itu dikenal dengan hoax. Demikian, itulah daripada intinya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya kepada siswa sekalian, dikerjakan di laptop, dicatat untuk kelompok masing-masing kelompok, agar kemarin masing-masing kelompok. Nah, kelompoknya satu orang masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Satu.
Ya, LKPD-nya dikerjakan. Ya. Tanggal berapa, kelompok berapa, foto siapa aja ditulis namanya. Kemudian tujuan LKPD ini adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan literasi digital. Yang kedua, mengintegrasi sekolah di komposisi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan literasi digital dalam mencari dan mencari informasi. Ini ada soalnya, kamu jawab di komposisi masalah. Sebutkan langkah-langkah kecil untuk menyusun jadwal belajar harian. Ya, jadi langkah-langkah itu bagaimana? Langkah-langkahnya atau step by step susunannya. Ya, yang kedua pola. Amati kegiatan sekolah kalian. Apa pola yang berulang setiap minggu? Ya. Kemudian yang ketiga algoritma. Tuliskan langkah algoritma membuat teh manis. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang masak nasi goreng, ikat gigi. Kamu membuat algoritma tentang cara membuat teh manis. Langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian yang terakhir, literasi digital. Cari sebuah berita di internet. Bagaimana cara kalian memastikan bahwa berita itu benar atau tidak, hoax atau tidak. Yang kelima, kolaborasi digital. Apa manfaat menggunakan aplikasi kolaborasi Google Docs, Classroom dalam pembelajaran? Ya, kamu jawab. Jawabannya masing-masing kolomnya sudah ada ya. Nanti kita presentasikan ke dalam presentasi kelompok. Ya, silakan. Nanti. Itu juga. Waktu lama-lama 10 menit ya. Nanti kita akan presentasi. Ya, ditulis namanya, kelompoknya, siapa aja anggotanya.
Kan ini kita ganti kita kan ini kan kita ganti upacara seni lagi. Kalau ada sedikit sakit gitu. Diskusi ya. Sudah. Betul kan sama ini hemat kertas bawah dan hemat kertas. Udah siap ya? Oke, yang lain masih proses. Oke, untuk mempersingkat ya, kita putar aja siapa yang tampil duluan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kita putar roll. Siapa yang dapat kita presentasi masing-masing kelompoknya ya. Kita putar. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 tampil pertama. Selanjutnya kita putar. Kelompok 2 tadi ya. Terus kelompok 3 ya. Itu kelompok 3. Oke, kita putar lagi. Iya, kelompok 1 terakhir baru kelompok 4 ya. Terakhir nanti kelompok 4 ya. Ya, kelompok 2 mana kelompok 2? Sudah siap? Mas sekali lagi ya. Lagi kelompok 2 sebentar lagi. Terus kelompok 1 sudah siap. Sekali lagi ya. Kelompok ini sekali lagi gitu. Karena masing-masing kelompok udah siap, yang udah siap angkat tangan. Kelompok mana? Kelompok 4 ya. Itu karena yang lain kelompok 2, kelompok 1 belum siap, kita
ajak dulu kelompok 4 untuk presentasi dulu. Kita berdiri. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 kembali. Doa. Ya. Kita akan presentasi kelompok 4. Siapa yang sini? Pegang itu. Ya. Siapa yang buka acara? Ya, perhatikan. Sebentar. Ya, kelompok 4 presentasi. Pandangannya ke depan. Ya, kita mulai. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Nida dan teman saya. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi masalah. Sebutkan langkah-langkah kecil untuk menyusun jadwal belajar harian. 1. Menentukan mata pelajaran prioritas. Menentukan waktu belajar yang tepat. Menanamkan waktu istirahat. Membuat urutan dari pelajaran sulit ke mudah. Mengecek kesesuaian. Ya, soal 3. Apa itu algoritmanya? Ya. Siapkan gelas dan sendok. Masukkan kuah. Tuang air panas setengah gelas. Tambahkan teh bubuk. Aduk hingga rata. Air panas penuh. Dan sajikan. Ya, soal 4. Literasi digital. Cari sebuah berita di internet. Bagaimana cara kalian memastikan bahwa berita tersebut benar? Silakan. Tidak langsung percaya pada judul. Membaca isi berita dengan teliti. Mengecek apakah ada data atau bukti pendukung. Melihat apakah ada sumber pemerintah atau ahli. 5. Kolaborasi digital. Apa manfaat menggunakan aplikasi kolaborasi Google Docs, Classroom dalam pembelajaran? Memudahkan guru memberi tugas, siswa bisa langsung mengirim jawaban, menghemat kertas, bisa digunakan kapan saja. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus dulu. Oke, ada yang memberikan tanggapan? Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Berikan tanggapan. Saya dari kelompok 3, perkenalkan nama saya William Singodingo. Hasil presentasi kelompok 4 sudah bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke kelompoknya. Berikutnya kita presentasi kelompok 2. Apakah sudah siap? Ya, silakan bawa laptopnya ke depan. Kita presentasi. Ya. Diskusi kami. Saya dan ini punya saya, dan ini punya saya. Oke, siapa yang mau? Mohon, Bang.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan presentasi kami. Perkenalkan nama saya Raisya Dira. Perkenalkan nama saya Asila Azza Hazriya. Perkenalkan nama saya Putri. Posisi masalah untuk menyusun jadwal belajar harian. Memeriksa PR atau tugas yang harus dikumpulkan, menentukan waktu belajar malam atau pagi, membantu waktu siswa durasi yang wajar, menyisipkan waktu untuk membaca ulang materi, meninjau jadwal setiap malam sebelum tidur. Sekolah, menikmati kegiatan sekolah kalian. Aku punya mengulang sejak disiplin. Upacara Senin pagi, kelas hari Selasa, English Day, setiap hari Rabu, salam buka, setiap hari Kamis, baca Yasin setiap hari. Magiting rangka algoritma siapkan bahan gula dan air. Masukkan teh jeruk ke gelas, tuang air panas, tambahkan gula sesuai selera. Aduk-aduk isi hingga larut. Tambahkan air sedikit, tambahkan air sedikit. Berita bukan hoax dengan Google mengecek interpretasi situs penulis, melihat persesuaian berita dengan peristiwa nyata, didiskusikan dengan teman sebelum. Kolaborasi digital. Apa manfaat menggunakan aplikasi kolaborasi Google Classroom dalam pembelajaran? Memudahkan guru memberi tugas, siswa bisa langsung mengirim jawaban. Menghemat kertas, bisa digunakan kapan saja. Demikian hasil presentasi kami pagi ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk tanggapan kelompok 1. Silakan. Ya, siapkan nama berdiri. Di bawah lagi. Membaca komputer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Sangat bagus. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Oke, baik. Selanjutnya kelompok berapa nih? 3. Ya, siap kelompok 3. Berapa ini? Oke. Berikutnya kelompok 3 ada. Kelompok 2. Siswa bisa langsung. Siap, mau kemari. Kelompok 1, 2. Bisa langsung. Jawaban Kita hubungkan dulu ya, bentar ya. bisa digunakan kapan saja. Bisa digunakan kapan saja. Siapa jaraknya?
baca langsung presentasinya yang kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Terakhir, agar mempresentasikan hasil diskusinya, silakan bawa ke depan sama laptopnya. Ya, sudah. Cabut. Ya, langsung perkenalan nama siapa, kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini diskusi hasil perkenalkan nama saya Farah Febriadis Payung dan ini teman saya. Saya Fadia Syakira Tahap. Kenalkan nama saya Sabrina Hajara. Nama saya William Simon. Ya, langsung. Komposisi masalah, sebutkan langkah-langkah kecil untuk musim jadwal belajar harian. Menentukan mata pelajaran prioritas, menentukan waktu belajar yang tepat, menambahkan waktu istirahat, membuat urutan dari pelajaran sulit mudah, mengecek kesesuaian dengan aktivitas lain. Pola, amati kegiatan sekolah kalian. Apa pola yang berulang setiap minggu? Guru piket berganti setiap hari. Jadwal bel masuk dan pulang selalu bersama. Penilaian rutin setiap akhir pekan. Upacara bendera Senin pagi. 3. Algoritma. Tuliskan langkah algoritma untuk membuat teh manis. Siapkan teh, gula, dan air. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Tuang air panas, aduk hingga larut. Tambahkan es jika ingin dingin. 4. Literasi digital. Cari sebuah berita di internet. Bagaimana cara kalian memastikan bahwa berita tersebut benar? Membaca situs berita resmi, mengecek nama penulis berita, mencari sumber lainnya untuk memastikan, membaca komentar ahli terkait berita itu. Ya, tanggapan pada kelompok. Saya Pak. Ya, silakan berikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Amraini Silalahi. Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi presentasi kelompok 3, yaitu sangat bagus. Ya, kasih aplaus dulu. Oke, sekarang tutup. Demikian. Presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah presentasinya pada kita semua. Ya, jadi dengan mempelajari berpikir secara komputasional dan literasi digital, kita dapat memahami berbagai hal, ya, dan memecahkan masalah step by step, yaitu dari dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan literasi digital, kita bisa memilih informasi yang benar dan menghindari berita hoax untuk disebarluaskan. Nah, untuk penilaian hasil presentasi anak-anak Bapak nilai bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya untuk evaluasi, buka handphonenya, ya. Buka linknya untuk evaluasi soal di grup kita dikerjakan, ya. Waktunya hanya 5 menit saja. Nanti saya kirim, ntar lagi, sabar dulu, istirahat dulu. Untuk soalnya, ya, di grup kita, di coding.
masuk? Oke, silakan dibuka. Ada yang di laptop, mana laptop kalian ya? Yang mau pakai laptop boleh satu, supaya nampak soal. Tulis namanya, kelasnya, kelas berapa aja. Oke, siap. Kerjakan soalnya. Bagaimana? Apakah paham atau mengerti pelajaran kita? Gak ada paket ya? Hah? Apalah namamu? Namamu siapa? Ya nama boleh tuh, nama Anda. Coba bacakan hasilmu. Apa? Pertanyaan refleksi. Mana refleksi? Yang kamu jawab ada 4 pertanyaannya. Bacakan refleksi. Ya, baca ya. Nomor 1 apa? Pertanyaannya kiri. Nah, baca. Kamu ya. Apa hal baru yang kalian pelajarin hari ini tentang internet dan hoax? Ya, apa jawabanmu? Hoax di internet dirancang untuk memicu emosi. Pentingnya cek dan dicek informasi sebelum percaya dan membagikannya. Ya, soal nomor 2 apa? Bagaimana perasaan kalian jika pernah membaca atau menyebarkan berita hoax? Sedih dan menyesal jika pernah membaca atau menyebarkan hoax. Jadi lebih hati-hati ke depannya. Ya. Dan selanjutnya, apa yang kalian lakukan jika menemukan berita mencurigakan di internet? Tidak langsung percaya, periksa sumber dan fakta, cari sumber lain, tidak menyebarkan, laporkan jika palsu. Satu kata yang menggambarkan pelajaran hari ini: waspada dan jangan mudah tertipu dengan berita hoax. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Si Roni, sudah apa punyamu? Sudah siap? Salah karena menyebarkan berita yang tidak benar. Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan berita mencurigakan di internet? Lihat kesesuaian berita dengan peristiwa nyata. Satu kata yang menggambarkan pelajaran hari ini adalah gembira. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah disimpulkan, sudah ada refleksi siswa. Mungkin bagi hari ini pertemuan kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat manfaat untuk pertemuan kita minggu depan ya. Masih tentang berpikir komputasional dan literasi digital yang lebih kompleks lagi. Kita berjumpa hari Rabu depan ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita sehat semua, dapat habis semua ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini mari kita berdoa kepada ketua kelas untuk berdoa. Pimpin untuk berdoa. Sebelum masuk ke kelas masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa, mudah-mudahan kita ilmu yang hari ini kita dapat mudah-mudahan bisa lengket di otak kita dan kita bisa menjadi pencerahan di hari yang akan datang. Demikian.
yang Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.